Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan mereview confinement dari SNI 2847 tahun 2019. Saya di sini Rinaldi. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Maulana dengan NIM 2411818007. Di sini ada panjang penyaluran tulangan tarik. Untuk LD bentang tulangan ulir lurus kondisi tarik ini diambil minimum sebesar 300 mm, di mana untuk LD-nya itu untuk diameter kurang dari 19 menggunakan rumus 12 FI alpha kali beta kali lambda per 25 akar Fc prime kali dB. Ini rumus ini digunakan untuk diameter kurang dari 19. Yang selanjutnya itu ada 3 dikali FY alpha beta lambda per 5 akar Fc prime dikalikan dB. Ini untuk yang diameternya itu lebih dari 22. Ini persamaan ini diambil dari jurnal minggu lalu dan saya bandingkan di sini dengan SNI terbaru yaitu 2019, di mana untuk LDH-nya itu FY dikali dB per 5,4 lambda akar Fc prime, di mana nilai lambdanya sendiri yaitu adalah 0,75 untuk beton ringan dan 1 untuk beton normal. Adapun di sini perbedaan panjang LDH-nya itu LDH-nya kalau lebih dari 8 dB dan 150 mm itu untuk beton normal. Sedangkan untuk beton ringan si LDH-nya itu harus lebih dari 10 dB dan 150 mm. Nah, untuk rumus yang dari SNI ini digunakan untuk tulangan diameter 10 sampai diameter 36. Oke, di sini ada yang selanjutnya itu ada case standar. Case standar yang digunakan dalam yang ada di dalam SNI 2847 2019 ini tidak jauh beda dengan SNI tahun 2002, di mana untuk ini diambil dari tabel 25.3.2. Ini untuk kait 90 derajatnya itu untuk ukuran batangnya diameter 10 sampai diameter 16 dipakai panjang lurusnya itu, perpanjangan lurusnya itu yang ini nih LX-nya itu yang daerah sini ke sini itu untuk diameter 10 sampai 16 itu 6 dB atau 75 mm. Yang selanjutnya itu ada masih di kait 90 derajat untuk diameter 19 hingga 25. Untuk panjangnya ini, untuk panjangnya yang di sini juga ini lebih besar dari yang pertama itu yaitu 12 dB. Ya, yang selanjutnya itu ada kait 135 derajat. Ini digunakan dari diameter 10 sampai 25 dengan bengkokannya sendiri. Bengkokannya 135 dengan panjang lurusannya
yaitu 6 dB atau 75 mm. Sama juga dengan cat 180, namun di sini panjang ininya itu 4 desibel, 4 dB dan 65 mm. Nah, yang selanjutnya ini ada tulangan transversal, di mana tulangan ini digunakan pada kolom ataupun balok. Di sini ada tulangan-tulangan untuk menahan gaya-gaya yang bekerja nanti di lapangan ataupun di sini ada yang dua ini tulangan ikat silang berurutan yang mengikat tulangan longitudinal yang sama, harus memiliki kait 90 dipasang pada sisi kolom yang berlawanan. Jadi yang ini tuh dipasang secara berlawanan. Mengapa dipasang secara berlawanan? Supaya mengekang si beton-betonnya itu tidak lepas. Kalau dipasangnya sejajar, ini yang ini di sini, yang di atasnya itu 135, yang di sininya 135, maka untuk mengunci kekuatan betonnya itu akan berkurang. Namun untuk pemasangan seperti ini, yang 135 di sini 90, yang di sini 135, di sini 90, ini akan menguatkan geraknya beton. Adapun tulangan yang panjang ini juga sama fungsinya. Ini tulangan ikat, di mana penempatannya si tulangan ikat ini harus sama, tidak boleh lebih. Di sini dimisalkan dengan X1 ini nilainya itu tidak boleh lebih dari 350 mm. Jadi misalkan si BC satunya ini panjangnya itu 900 mm, maka ini harus dibagi 3 untuk menempatkan posisi sengkang ikat ini, ikat silang. Jadi contohnya itu 900 dibagi 3 itu 300 masih memenuhi untuk penetapan sengkang ikat ini. Berarti dari sini 300, 300, 300. Nah, karena ya ini 300 itu tidak boleh melebihi dari 350. Misalnya kurang dari 350 itu masih bisa dipakai. Apabila kalau ini lebih dari 350, maka ini tidak bisa dipakai, atau diperkecil lagi. Misalkan di sini awalnya 2 sengkang ikatnya, ditambah karena harus memenuhi persyaratan. Jadi di sini ada 3 pemasangan tulangan ikatnya itu 3 juga gak apa-apa, karena ya sesuai dengan jaraknya. Yang selanjutnya ada ketentuan detail tulangan SRPMK. Oke, ini sini ada balok, di mana untuk balok sendiri dalam SRPMK ini menggunakan peraturan SNI 2847 2019 dengan 2847 2002 tidak ada yang membedakan. Namun dalam penulangan ini harus benar-benar diperhatikan dalam X maksimumnya itu harus kurang dari 8
D/4. Untuk persyaratan yang selanjutnya itu ada harus kurang dari 8 dikali ini diameter longitudinal untuk minimalnya, yaitu 24 dikali diameter sengkang atau kurang dari 300 mm. Dan untuk sepanjang bentangnya ini itu harus kurang dari D/2. Untuk jarak penempatan spasi kolom ke baloknya itu 50 mm, sama dengan sisi 1 dengan sisi 2. Oke, di sini ada kolom di sini ada perbedaan, di mana perbedaannya itu di panjang. Nah, ini di sini di panjang nya, di mana ini 1/6 HN-nya itu masih sama dengan H kolom, masih sama. Nah, tapi di sini di peraturan SNI 2002 itu 500 mm, sedangkan di SNI 2019 itu 450 mm. Adapun ya untuk S maksimumnya itu masih sama dengan peraturan yang terdahulu. Nah, di luar panjang CLO ini harus dalam kolom ini harus diberi tulangan spiral atau sengkang yang telah memenuhi persyaratan di SNI di pasal 25 7.2 sampai pasal 25.7.4 dengan spasi S-nya itu tidak melebihi nilai terkecil dari 6. Nah, ini nih, dari 6 kali longitudinal minimal dengan kurang dari 150 mm. Maka di sini itu harus dipasang sengkang. Adapun di sini juga harus dipasang sengkang join untuk join pertemuan kolom dengan balok. Nah, ini untuk pertemuan kolom dengan balok ini mengikuti sengkang yang ada di dalam kolom tumpukan. Nah, ini untuk join balok kolomnya. Di sini ada luasan join efektif AJ. Yang kedua itu ada lebar join efektif, yaitu B ditambah H kurang dari B dikali 2X. Di mana ini arah B, arah gaya yang menghasilkan geser. Ini tuh kolom, ini balok. Ini tinggi join sama dengan H dalam bidang tulangan yang menghasilkan geser. Jadi si ini tuh H dalam tulangan geser. Terima kasih. Mungkin itu dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.